apa ya, Juli ya, kita memulai vegetarian bahagia. Banyak hadiahnya. Jadi minggu depan join ya. Dan kita bermain Kahoot bersama. Oke, sudah jam 20. Mbak Kathy, silahkan Mbak. Namaste. Namaste. Selamat malam teman-teman semuanya, sahabat healing di seluruh tanah air. Izinkan kami call dulu semuanya ya. Baik, selamat malam sahabat Pranic Healing di seluruh tanah air. Seperti biasa, setiap Rabu kita berjumpa kembali dengan tema-tema vegetarian, merupakan kerjasama dari Indonesia Pranic Healing dan EcoCamp Bandung. Ya, seperti disampaikan Ibu Shirley sebelumnya bahwa sesi pada malam hari ini sudah sampai di penghujung dari seluruh rangkaian tema kita tentang vegetarian dan bagaimana vegetarian ini mendukung gerakan penyembuhan dunia. Oke, sebelum kita mulai acara, kita seperti biasa akan mengawali dengan doa. Silakan teman-teman semuanya bisa mengheningkan diri dengan menyadari dua pusat cinta di tubuh kita. Yang pertama di tengah-tengah dada dan satu lagi di atas kepala, yang merupakan pusat cinta kita kepada ilahi atau pusat cinta universal. Dengan menyadari kedua pusat cinta ini, mari kita ingat peristiwa yang membahagiakan. Hal-hal yang bisa kita syukuri hari ini. Hal-hal sederhana yang kadang-kadang lepas dari pandangan kita. Misalnya kita diberikan kesempatan untuk menghirup udara pagi, diberikan kesempatan bertemu dengan keluarga, diberikan kesempatan untuk beraktivitas dengan kondisi fisik yang baik, dan sebagainya. Mari kita mensyukuri hal-hal ini sambil berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Kita hantarkan dengan doa yang universal. Kepada Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan Maha Penyayang, Tuhan Maha Pemurah, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Terima kasih atas kesempatan perjumpaan bersama teman-teman yang menumbuhkan di dalam gerakan penyembuhan dunia yang merupakan kerjasama dari Indonesia Pranic Healing dan EcoCamp Bandung. Dengan rendah hati kami mohon berkat, rahmat, bimbingan, pertolongan, penerangan batin, sekaligus penyembuhan-Mu di dalam kami mengikuti rangkaian acara pada malam hari ini. Dan kiranya seluruh acara dapat berlangsung dengan baik, diberkati dengan koneksi internet yang baik, sehingga kami dapat belajar bersama-sama dengan sebaik-baiknya. Terima kasih dengan penuh keyakinan. Amin. Baik, sekali lagi selamat malam, selamat berjumpa teman-teman semuanya. Atma Namaste. Atma Namaste. Ya, langsung saja kita undang presenter kita yang selalu ditunggu-tunggu setiap hari Rabu dengan bintang tamunya yang istimewa. Kami persilakan Ibu Shirley Megawati untuk memulai acara. Silakan. Ya. Terima kasih Mbak Niken. Atma Namaste kepada seluruh teman-teman yang sudah hadir di ruangan Zoom ini. Atma Namaste artinya jiwaku menyapa jiwamu. Sebuah sapaan khas dari Indonesia Pranic Healing. Nah, saya mewakili EcoCamp dan hari ini Pastor Ferry tidak bisa hadir karena sedang retret ya, sedang retret para imam di Malang, sehingga Pastor hanya menitipkan salam saja untuk seluruh teman-teman yang hadir. Ya, EcoCamp mendukung gerakan dari Indonesia Pranic Healing yang sebuah gerakan yang sangat mulia dan sesungguhnya memang dibutuhkan ya oleh seluruh dunia saat ini. Ya, jadi oleh karenanya
kami support dengan penuh sukacita keinginan dari Indonesia Pranic Healing melakukan gerakan penyembuhan dunia. Dan salah satu yang kami percayai di dalam menyembuhkan dunia, itu nomor satu adalah menyembuhkan diri sendiri. Nah, dan Indonesia Pranic Healing ini jagonya. Punya tanda kutip ya, berbagai alat gitu, untuk menyembuhkan diri sendiri dan kemudian menyembuhkan orang lain. Nah, salah satu yang kami percayai untuk bisa sembuh itu adalah hidup harmonis dan tidak terus-terusan melakukan diskriminasi ya kepada orang lain. Begitu. Nah, dan malam hari ini memang istimewa. Boleh share screen? Sorry, lanjut. Ini. Nah, tema kita malam hari ini Modern Healthy Cooking bersama Claudia Sarah. Siapakah dia? Nomor satu, dia itu menantu saya. Iya ya. Ya. Yang nomor dua, dia itu healer. Ya, dan healer dari Pranic Healing. Dan healer yang betul-betul punya keahlian begitu ya, punya kepekaan. Nah, tapi selain itu bersama Thornton Bite and Taste, nyonya muda ini itu selalu mau mencoba memperkenalkan kalau saya itu makanan-makanannya kan tradisional semua ya. Berdasarkan resep-resep zaman dulu. Bikin rawon, bikin soto gitu ya, bikin nasi Hainan minggu lalu gitu ya. Kalau Sarah ini wow, menciptakan makanan sehat dan vegetarian dari bahan-bahan masa depan. Nah, dan sungguh-sungguh dilihat betul keseimbangannya. Nanti mungkin Sarah memperkenalkan sendiri ya Sarah ya. Apa sih nauropati? Naturopati gitu ya. Salah satu ilmu yang ingin dia bagikan pada malam hari ini. Simak teman-teman, karena makanan chef Sarah ini itu selalu disukai oleh anak muda. Ya, karena modern begitu. Oke, kita share screen selanjutnya. Nah, ini produk-produk dia. Unyu ya. Bukan hanya unyu tapi juga enak. Inilah produk dari Thornton Bite and Taste. Begitu ya namanya ya? Thorntons. Nah, Thornton ya. Ya oke. Mungkin Sarah bisa jelasin sedikit apa sih yang bulat-bulat di depan kita ini? Boleh, terima kasih. Pak Dodi mau dikirimi? Tester? Selamat malam semuanya. Atmana Namaste, perkenalkan nama saya Claudia Sarah. Saya ini tadi seperti yang disebut seorang pastry chef yang ekspertisnya sebetulnya di bidang cake dan pastry. Hanya hari ini diminta oleh EcoCamp untuk mendemokan vegetarian food. Nah, bisa dilihat yang di screen kalau ini produk-produk yang saya buat. Hanya yang di sini itu sudah gluten free, sebagian sudah dairy free, low sugar, bahkan bisa diganti dengan diabetic sugar juga. Jadi selain produk reguler yang biasa saya buat, saya pun membuat alternatif produk yang lebih sehat gitu. Bisa next slide, Tante. Langsung ke Bene ya. Iya, oke. Ini juga produk-produk Thorntons. Kalau yang tadi cake ini lebih ke snacking, tapi khusus untuk yang vegan. Di sini ada dried fruit, ada vegan cheese, ada juga granola, lalu ada probiotic food seperti kimchi dan muji, sauerkraut. Lalu juga kita buat asinan, isinya cabai dan cengkeh. Bedanya itu kalau biasanya orang membuat asinan cengkeh ini menggunakan cuka, kita itu menggunakan acid dari lactate fermentation, jadi sehat dan tidak membahayakan lambung. Lalu ada juga kombucha, itu juga probiotic food. Next, Ben. Bentar, sebelum next. Oke.
Mbak Kathy, sudah pernah coba kombuchanya? Saya cuma dipameri botolnya, Dok. Nanti ya Mbak ya, kalau Mas Dodi ke Bandung lagi, jangan boleh pulang sebelum bawa kombucha ini. Karena kombuchanya Sarah itu istimewa banget. Iya, botolnya aja keren. Iya, betul. Dan rasanya enggak ada deh kombucha yang seenak kombuchanya ini, Chef Cantik Jelita ini. Jadi Mbak, next kalau Pak Dodi datang ke Bandung, jangan boleh pulang ya Mbak. Ya. Kalau nggak bawa ini Mbak. Oke, Mbak? Dicek dulu ya Bu, dicek dulu udah bawa belum gitu. Belum bawa jangan bukain pintu ya Mbak. Wah, dia bawa kunci sendiri ya Bu. Oke, lanjut Sarah. Kita lanjut next. Nah, ini kita langsung aja ke resep pertama yang akan ditampilkan hari ini. Jadi saya pun masih sama-sama belajar di bidang masak karena tadi seperti yang disebut sebelumnya seperti saya cake. Jadi cooking itu bukan expertise tapi lebih ke ya kita perlu makan kan setiap hari. Jadi yang saya sharing ini adalah resep-resep yang biasanya saya ulang-ulang karena saking mudahnya, enak tapi sangat sehat gitu. Yang pertama ini susu yang dari bahan tumbuh-tumbuhan. Di sini kita akan membuat 3 jenis susu, ada kedelai, susu dari kacang tanah, dan susu almond. Gitu. Mungkin kalau yang perlu mau screen capture resepnya boleh di screen capture dulu sekarang sebelum kita mulai videonya. Ya, baik. Tapi teman-teman jangan khawatir ya, semua ini nanti akan di-upload oleh Indonesia Pranic Healing di dalam YouTube channel mereka. Begitu. Ya, jadi akan dapat lengkap. Oke, lanjut, Chef. Boleh lanjut, langsung kita tonton videonya. Sehari sebelum membuat susu, kita rendam dulu. Di sini ada 100 gram kedelai, 100 gram kacang tanah, dan 100 gram almond. Lalu masing-masing kita berikan 1 sendok teh garam, lalu kita beri air secukupnya hingga terendam. Proses perendaman selama 8 jam, maksimal selama 2 malam. Namun bila lebih dari 12 jam sebaiknya direndam di dalam kulkas. Jangan lupa untuk ngaduk supaya garam tercampur. Garam di sini berfungsi untuk mencegah proses basi, sehingga sangat penting untuk meratakan garam sebelum kita memulai proses perendaman. Jangan lupa untuk menutup masing-masing wadah agar tetap steril. Karena hanya akan direndam 8 jam, saya simpan di suhu ruang seperti ini. Lalu beginilah penampakan kacang-kacangan setelah perendaman 8 jam. Di sini saya persiapkan bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat susu, di antaranya ada pemanis, saya gunakan stevia sugar, lalu garam, di sini saya gunakan Himalayan pink salt. Juga kita harus sediakan saringan susu, juga gelas ukur dan air mineral. Untuk kacang tanah dan kacang kedelai harus kita rebus terlebih dahulu sebelum proses blender untuk mengurangi bau langu. Namun kacang almond bisa kita langsung blender dengan air. Di sini air yang saya gunakan 4 kali lipat dari jumlah kacang, yaitu 400 ml dan 100 gram kacang almond yang telah direndam selama 8 jam. Lalu garam, di sini saya menggunakan Himalayan pink salt dan stevia sugar, bisa diganti dengan gula jenis apapun. Setelah itu kita akan blender dengan
kecepatan paling tinggi, usahakan menggunakan blender dengan RPM tinggi agar menghasilkan susu yang lebih creamy. Nah, begini penampakan susu almond sebelum disaring atau dibuang ampasnya. Kita tuang ke dalam saringan kain, lalu kita peras. Untuk air yang saya gunakan tadi 4 bagian almond, hasil yang akan dihasilkan adalah susu yang sangat kental. Biasanya untuk membuat kopi kita bisa menggunakan perbandingan 1 bagian almond dan 7 bagian air. Namun untuk penyimpanan saya lebih suka untuk menyimpan kental dan bisa ditambahkan air sewaktu mau menggunakan seandainya kurang encer. Untuk proses susu kacang tanah dan kacang kedelai sama persis seperti almond, namun sebelum di blender harus kita rebus dahulu. Tapi setelah proses selesai seperti ini, untuk kacang tanah dan kacang kedelai harus kita masak ulang dengan api kecil dan daun pandan. Biasanya di sini untuk susu kacang kedelai bisa juga ditambahkan jahe. Kita masak dengan api kecil hingga mendidih, tapi tidak boleh mendidih yang sampai meluap-luap supaya tidak pecah susunya. Nah, begini penampakan susu setelah 1 hari di dalam kulkas. Saya coba tuang untuk bisa melihat kekentalannya. Ini susu almond. Susu kacang tanah dia lebih kental. Lalu susu kedelai. Susu kedelai kadang-kadang kalau dibesokkan ada gumpalan-gumpalan di atasnya dan itu tidak apa-apa, tinggal diaduk akan hilang. Rasanya manis, enak. Favorit saya yang almond dan yang soya. Sangat mudah kan cara buatnya? Oke, wow Mbak. Iya, kita sudah saksikan ini cara membuat susu plant based. Jadi sangat mudah banget sebetulnya, dan kita punya 1 ons aja udah bisa menghasilkan 800 ml sih rata-rata. Bahkan kalau kita beli itu kadang dibuat lebih dari 1:8. Jadi sebetulnya sangat mudah, sangat simple. Lalu untuk soy milk, kelebihannya kalau kita buat sendiri kita bisa cari yang organik. Gitu. Oke, wow, luar biasa ya. Ternyata bikin susu teh gampang banget ya, pengganti susu sapi. Dan ini artinya benar-benar fresh nih. Dan sesuai nih dengan EcoCamp nih Sar. No waste, tidak pakai packaging, bisa langsung taruh kulkas dan dinikmati. Sangat mudah ternyata teman-teman. Terus kabar baiknya juga Tante, dari tadi kan kita udah peres tuh, ada ampas almondnya. Ampas almondnya tuh bisa jadi crackers, bisa jadi perkedel, bisa jadi nugget. Jadi bisa dikreasikan jadi apapun, jadi no waste. Oke, gitu. Sar bisa bagi resepnya ya nanti sudah. Oh sudah, bukan maksudku itu resep perkedel, crackers dan. Oke. Ya? Itu bisa dicari di Google. Sebetulnya gitu. Bisa jadi kita buat resep perkedel yang seperti biasa, tapi kita tambahkan si ampasnya ini, gitu. Oh oke. Jadi bukan pakai kentang, langsung pakai ampas dari kacang-kacangan ini. Biasanya saya combine, jadi setengah kacang-kacangan, setengah kentang. Tetap kentang. Betul. Tetap kentang ya. Oke. Oke, besok kita coba ya di dapur EcoCamp, lalu share nanti di WA grupnya Vegetarian Bahagia. Kalau nggak enak nanti pasti enak karena kita kejar-kejar. Karena sangat gurih sebetulnya semuanya gurih ya? ini. Iya, aku sih kebayang pasti gurih gitu ya, Sar ya. Oke, jadi bisa buat cracker, bisa buat apa tadi? Perkedel, nugget ya. Ya, bisa buat roti juga sebetulnya. Jadi ada kalau kita lagi diet rendah sugar atau rendah karbo ini, kita bisa makan rotinya dari ampas almond ditambah telur, kasih garam sedikit, tinggal panggang, itu jadi roti loh. Wow. Gitu. Jadi lapar deh Mbak Kathy.
Oke, baik. Ada yang bertanya-bertanya? Mungkin sebagian sudah dijawab ya oleh Sarah ya. Iya, betul. Sebagian udah dijawab. Ini, Bu. Kita mau pertanyaannya di akhir atau sekarang pertanyaan dulu dibatas sekian menit supaya waktunya. Mungkin supaya tidak terkubur juga. Boleh. Mungkin bisa dijawab langsung juga, Sar. Oh, boleh. Silakan. Misalnya nih ya, susu almondnya nggak usah dimasak ya? Kalau susu almond betul. Jadi susu almond itu kita nggak masak lagi karena kalau mau masak pun boleh, tapi kalau tanpa pemasakan udah enak dan cukup tahan lama gitu. Jadi biasanya saya nggak masak, jadi raw. Lalu untuk perendaman minimal itu 8 jam. Paling bagus berapa jam? Sebetulnya tergantung dengan kesibukan kita masing-masing. Jadi kalau saya biasanya hari ini besok mau buat, malam ini direndam 8 jam itu udah oke. Beda nggak hasilnya dengan perendaman setelah 12 jam atau lebih? Sama aja. Jadi sebetulnya 8 jam ini udah optimal. Lebih dari itu karena ya kalau kita sibuk dan tertunda, kita bisa adjust sesuai dengan waktu kita masing-masing. Blendernya merek apa? Itu merek Vitamix, tapi bisa pakai blender apapun, yang penting RPM-nya yang tinggi. Lalu kacang almond belinya jangan yang sudah di roasted. Untuk kacang almond sebaiknya yang masih mentah. Lalu tahan berapa lama di kulkas? Dalam kulkas? Kalau almond itu sekitar 5 hari sampai 1 minggu. Jadi tergantung waktu kita pembuatan dan suhu kulkas sendiri. Kadang-kadang kalau kulkasnya ada bahan lain atau suhunya naik turun itu dia agak lebih cepat basi. Tapi kalau dia aman itu bisa sampai 1 minggu. Gitu. Wow. Betul. Untuk peanut sama untuk soya agak sedikit lebih cepat, sekitar 4-5 hari lah. Iya, jadi memang almond ini luar biasa ya dia ya. Kacang yang pantesan Sarah suka almond. Lalu pertanyaannya, udah ya kayaknya. Direndam pakai air matang panas dingin, air suhu ruang aja, air biasa. Suhu ruang aja dan tidak usah dibilas ya setelah direndam garam ya. Justru langsung dimasukkan semua dengan ditambahkan garam, ditambahkan gula stevia, baru langsung dikocok gitu. Kita bilas dulu. Jadi setelah perendaman kita cuci dulu tadi di air mengalir. Oh, oke. Gitu. Jadi karena kan kita mau melepaskan sih. Jadi kalau kacang-kacangan dia ada phytic acid kayak dia lapisan yang dimana kacang-kacangan ini diciptakan untuk bisa melindungi diri di luar supaya tahan dari serangga dan predatornya. Nah, makanya harus dibilas. Kalau nggak kemakan sama kita, itu tuh jadi kayak anti nutrisi buat badan kita. Jadi sayang gitu. Oke, terus ini masih ada untuk hilangkan bau almond atau kedelai, pakai tambahan apa ya? Kalau almond itu baunya sangat nikmat sekali, jadi jangan dihilangkan. Kalau kedelai tadi, jadi kedelai usahakan waktu kita blender dan waktu kita rebus dari yang pertama, jangan ada kulitnya. Kalau kita masukin kulitnya makin bau, kalau kita nggak rebus dulu sebelum di blender, itu pun bau. Jadi makanya tadi ada proses perebusan 2 kali, itu semuanya mengurangi. Memang kalau kita bandel nih, nggak mau rebus langsung jadiin susu, baunya nggak enak banget gitu. Begitu. Untuk susu kacang hijau, caranya sama. Sama aja. Oke, baik. Lalu ampas almond apakah disangrai dulu untuk cookies? Ini sesudah ini pertanyaan terakhir, lalu kita lanjut dulu ya. Oke, kalau untuk cookies ampas almond saya rasa nggak perlu disangrai dulu karena buat membuat cookies kita pun perlu yang namanya liquid. Tapi yang perlu adalah adjust mengurangi berapa, misal pakai telur atau pakai butter itu dikurangi supaya cookies yang dibuat itu adonannya sama seperti yang seharusnya gitu. Jadi nggak usah ada tambahan proses untuk dikeringin lalu ditambahin lagi liquid, tapi liquidnya yang kita kurangin, entah itu biasanya liquidnya berupa bisa mentega cair atau telur atau kadang-kadang oil ya, tergantung jenis si cookies itu sendiri. Oke, terima kasih. Ini kalau dibuat di slow juice bisa nggak, Sar? Bisa, tapi saya kurang rekomen karena dari yang sudah pernah dicoba hasilnya itu jauh lebih creamy kalau di blender dan cuciannya lebih sedikit. Oke. Direbusnya sampai menggolak? Tadi kayaknya yang pertama ya? kali menggolak, jadi tapi sebentar. Yang kedua kali dia hanya sedikit meletup-letup gitu. Jadi sebetulnya perebusan terakhir ini fungsinya karena habis kita peres-peres,
itu kan pasti banyak bakteri natural di tangan kita kan, dan itu bisa menyebabkan proses basi seudahnya. Jadi kita masak supaya steril lagi, sebetulnya seperti itu. Oke, baik. Kita lanjut dulu ya, teman-teman. Ya, Boleh. silahkan lanjut. Resep yang kedua. Sehari sebelum membuat susu, kita rendam dulu. Bukan. Di sini ada 100 gram. Ini sudah. Kita next. Oke. Resep yang kedua ini ada salah ketik. Seharusnya overnight oatmeal. Cuma mungkin yang ngetik pengen dapat lembur. Jadi yang ngetik aku loh, Sar, yang ngetik aku. Okay. Jadi mungkin sedang lembur ya. Harusnya overnight oatmeal. Jadi ini tuh resep penyelamat lah. Jadi seringkali kan yang namanya ibu-ibu itu sibuk, tapi pagi-pagi pengen ngasih sarapan yang full nutrition, yang nggak beli nasi kuning aja, yang nggak bubur lagi, tapi nggak keburu waktunya. Nah, ini tuh salah satu jawaban yang bisa di-repeat terus-menerus karena ya sehat, tapi jangan setiap hari juga sih, karena tetap keanekaragaman bahan itu penting. Jadi ya seminggu sekali, 2 minggu sekali nih saya pasti selalu ada menu ini. Kita langsung nonton aja videonya. Ya, teman-teman, ini juga sama ya, enak banget. Sekarang kita akan membuat overnight oatmeal. Berikut adalah bahan yang dibutuhkan. 100 gram rolled oatmeal, lalu ada 2 sendok makan chia seed, madu secukupnya, dan susu. Saya masukkan 100 gram oatmeal ke dalam wadah. Setelah itu chia seed. Cukup sekitar 2 sendok makan. Lalu susu. Susu yang digunakan adalah 3 kali dari oatmeal yang digunakan. Jadi kita akan memasukkan 300 gram susu ke dalam wadah. Cukup. Lalu kita akan tambahkan 1 sendok makan madu. Kita aduk hingga tercampur rata. Terutama usahakan chia seed-nya tidak mengambang di atas supaya bisa menyerap cairan dengan baik, dan kita bersihkan sisa madu yang ada di wadah. Madu juga bisa kita ganti dengan pemanis lain seperti maple syrup atau gula atau potongan kurma, stevia, gula kong, atau bisa juga di skip. Begitu juga dengan susu, kita bisa menggunakan jenis susu apapun, baik susu sapi ataupun plant-based milk. Setelah selesai, kita akan biarkan 1 malam di dalam kulkas. Nah, begini penampakan oatmeal yang sudah kita simpan 1 malam. Kita akan tuang. Gram biasanya saya gunakan untuk 3 mangkuk atau untuk porsi 3 orang. Lalu atasnya kita beri hiasan buah-buahan. Di sini saya percepat proses pemotongan supaya lebih singkat. Potongan sendiri bisa dipotong sesuai selera dan jenis buah sesuai selera. Tapi biasa buah yang saya gunakan berwarna-warni. Karena selain membuat penampilan lebih menarik, buah yang berwarna-warni juga memiliki kandungan gizi yang berbeda-beda. Akan susun. Chef beneran ini, Mbak. Penyusunan buah sesuai selera. Biasanya saya susun sampai tercover bagian atasnya. Di sini saya menggunakan stroberi, apel, mangga, alpukat, buah naga. Lalu juga saya tambahkan kacang walnut. Usahakan kacang-kacangan yang digunakan sudah di-activated terlebih dahulu. Nah, ini penampakan jadinya. Cantik kan? Cantik deh kayak yang bikin. Terima kasih. Ini resep yang kedua. Jadi ini simple banget bikinnya tuh, sebetulnya nggak ada 3 menit. Jadi sebelum tidur bikin dulu, masuk kulkas, selesai. Besok paginya ya kalau nggak keburu yang
estetik ini sebetulnya cuma pisang potong-potong-potong, kasih kacang almond, itu udah enak banget gitu. Lalu ini juga nutrisinya padat, ngenyanginya lama, dan enak sih rasanya. Lebih enak dari yang di kafe-kafe. Iya, betul sekali teman-teman. Aku ini testernya. Saya itu paling nggak suka sebenarnya makanan-makanan yang seperti ini ya. Karena wong Jowo. Jadi senangnya nasi kuning. Pada satu hari kami naik pesawat dan mau tidak mau makannya ini gitu ya. Wow, ternyata rasanya luar biasa. Jadi dicoba ya teman-teman makanan yang luar biasa sehat dan enak ini ya. Kalau bisa kayak Chef Sarah motongnya kayak gitu nanti dapat poin. Ya, oke. Baik. Ini ada sedikit pertanyaan ya, langsung ada dijawab pertanyaan. aja. Ya. Raw-nya tidak direbus, betul. Jadi oat-nya jadi raw, nggak direbus, nggak dipanaskan. Yang saya pakai yang rolled oat, jadi yang besar-besar sekali. Lalu udah ya, berarti cuman itu pertanyaannya. Ini loh, kalau langsung nggak usah masuk kulkas gimana oatnya? Bisa basi, karena kan kita pakai susu. Susu ini biasanya terkena sama si oat. Oat ini mentah, di mana pasti ada bakteri dong di sana gitu. Jadi ya bakteri dikasih protein ya pasti terjadi proses fermentasi basi. Gitu. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman silahkan ya. Dari tadi sudah di share ya oleh admin dari Sophia The Wisdom untuk bisa bergabung di apa itu namanya WhatsApp group ya, di WhatsApp group ataupun di Instagram Sophia_The Wisdom, atau tadi kalau ada yang mau minta YouTube-nya Indonesia Pranic Healing ya, betul ya, Indonesia Pranic Healing ya. Silahkan teman-teman untuk bisa mendapatkan berbagai macam informasi mengenai berbagai macam makanan ya berbasis vegetarian. Oke. Sar, tadi ada yang kelewatan. Aku pikir sih ini penting nih untuk dijawab ya. Kulit kacang tanah dan almond itu dibuang nggak, Sar, oleh kamu, Sar? Nah, kebetulan kan yang dipakai tadi kacang tanahnya itu udah nggak ada kulitnya. Jadi memang nggak ada. Kalau almond itu kulitnya nggak akan terpisah karena itu nyatu gitu. Jadi nggak ada kulitnya. Kalau kedelai kan begitu kita rendam tuh nanti ada kulitnya gitu. Oke. Nah kalau almond enggak. Nah yang kacang tanah kebetulan yang dipakai kacang tanah yang udah nggak ada kulitnya. Karena tadi kalau ada kulitnya kacang tanah tuh waktu kita makan kalau ada kulitnya ada sedikit rasa pahit. Ya jadi sebaiknya jangan yang ada kulit. Gitu. Oke, untuk susu ini sebaiknya jangan ada kulit begitu ya. Jangan. Kalau ada kulit yang nempel sebaiknya direndam gitu ya. Direndam, dicuci sebelum pemasakan yang pertama sudah nggak ada kulit supaya menghindari susunya jadi bau langu. Ya, bau pahang ya. Ya, oke, baik. Jadi teman-teman rahasianya itu ya kalau mau bikin susu sendiri jangan ada kulitnya. Ternyata itu yang bikin susu kedelai ya selalu dikambing hitamkan, nggak mau bikin susu kedelai langu gitu ya. Nah ternyata rahasianya ada di proses pembuangan kulit. Jadi harus benar-benar 100% bersih ya, Chef Sarah ya. Ya betul. Ya oke, makasih. Terus ini tadi apa sih kacang hijau? Susu kacang hijau direbus juga kah? Harus direbus karena kalau bikin susu kacang hijau kita nggak rebus rasanya kayak susu toge. Percayalah karena saya pernah melakukan kesalahan itu. Oke. Jadi sebenarnya kalau doyan toge ya nggak apa-apa juga ya Sar ya? Rasanya sangat unpleasant lah gitu, nggak oke. Baik teman-teman. Jadi harus direbus ya untuk kacang kedelai dan kacang hijau ya. Begitu ya Sar ya? Iya. Oke. Terus kemudian minta nomor WA pembicara, bisakah? Aduh. Lewat EcoCam. Lewat EcoCam katanya. Jadi join dulu ya di WA grup kita, nanti kita akan sharekan ya nomor dari Claudia Sarah. Nanya resep, beli makanan atau minta di healing. Tiga-tiganya bisa soalnya nih Sarah nih ya. Oke, baik. Udah nggak ada pertanyaan, bisa dilanjut Sar? Oke, kita lanjut resep yang ketiga. Resep yang ketiga ini adalah sebentar.
Next slide. Nah, ini adalah nasi goreng tanpa nasi. Jadi idenya waktu saya bikin ini, keluarga saya tuh, suami saya sangat suka nasi goreng karena kan orang Jawa gitu. Tapi kan nasi goreng itu makanan yang sangat enak, hanya secara nutrisi kurang padat, bukan jelek lah, kurang padat gitu. Akhirnya saya mencari cara, karena waktu itu juga suami saya bilang mau makanan yang tinggi protein, tapi maunya nasi goreng. Akhirnya saya berpikir dan akhirnya oh iya ya, kenapa kita nggak coba untuk buat dari quinoa, di mana quinoa ini sering dijadikan pengganti karbohidrat oleh orang-orang barat, tapi dia mengandung protein gitu. Tapi saya jadikan nasi goreng karena itu menu favorit di sini, karena kalau kita kan sangat cinta nasi ya. Jadi begitu nasi diganti sama biji-bijian, nanti bilangnya ini makanan burung gitu. Jadi akhirnya sama saya diolah menjadi nasi goreng dan rasanya luar biasa enak gitu. Jadi ini menu yang harus dicoba kalau ada di antara teman-teman yang pengen mengurangi konsumsi nasi, tapi pengen tetap autentik Indonesia. Jadi lebih sehat, lebih bernutrisi, tapi berasanya mantep gitu. Kita mulai lihat videonya, ini agak cukup panjang. Terakhir kita akan membuat nasi goreng quinoa. Quinoa yang saya gunakan di sini adalah tricolor quinoa yang terdiri dari warna putih, hitam, dan merah. Kita tuang secukupnya ke dalam mangkuk, kurang lebih 100 gram. Lalu setelah itu kita tambahkan 1 sendok teh garam. Kita akan merendam selama 4 jam kurang lebih. Untuk perendaman quinoa sendiri, karena bulir-bulir butirannya kecil, juga kita akan masak lagi menjadi nasi goreng, di mana kita memerlukan quinoa yang agak kering. Jadi proses perendaman tidak boleh terlalu lama. Setelah itu kita aduk. Ini adalah quinoa yang telah direndam selama 4 jam. Kita akan tiriskan lalu cuci bersih di air mengalir. Setelah itu akan kita rebus dengan air. Banyaknya air kurang lebih 1 ruas jari di atas permukaan quinoa. Kita akan rebus selama 15 menit. 15 menit terhitung dari air masih dingin. Lalu setelah matang, kita akan tutup panci dengan tutupnya dan mematikan api supaya proses pemasakan dan penyerapan air lebih maksimal. Berikut quinoa yang telah direbus selama 15 menit seperti ini. Lalu kita akan matikan api dan tutup dengan tutupnya. Berikut adalah quinoa yang telah kita biarkan selama 10 menit. Akan kita tiriskan supaya sisa airnya bisa keluar. Setelah ditiriskan, kita dinginkan, dimasukkan ke kontainer. Penyimpanan di kulkas tahan selama 7 hari, sedangkan di freezer 1 bulan. Ini dia bahan yang kita perlukan: quinoa, oyster mushroom atau jamur oyster, wortel, bawang daun, kol, telur, garam, merica, lalu saus tiram vegetarian dan bumbu dasar putih. Juga kita memerlukan merica hitam. Jangan lupa sediakan minyak. Minyak bisa jenis apapun. Di sini saya menggunakan minyak olive oil. Karena akan diproses dengan api besar, olive oil yang digunakan adalah classic olive oil, bukan extra virgin olive oil. Lalu kita akan potong jamur tiram. Lalu kita akan suwir-suwir seperti ayam suwir. Jamur ini yang saya sering gunakan untuk pengganti ayam karena penggunaannya cepat dan langsung. Tinggal disuwir seperti ini. Untuk 3 porsi nasi goreng saya cukup menggunakan 1 jamur tiram saja. Lalu bagian atasnya nanti kita potong untuk topping. Begini penampakannya. Kita panaskan minyak goreng di atas wajan yang sudah panas.
Wajan yang saya gunakan adalah iron cast atau dari besi, di mana panas yang dihasilkan lebih intens dibanding stainless, atau bisa juga menggunakan wajan biasa di rumah. Lalu kita panaskan 2 sendok makan bumbu dasar putih yang resepnya akan di-sharing di akhir video. Setelah itu kita masukkan 2 butir telur. Lalu kita orak-arik telurnya hingga kecoklatan. Setelah itu bisa kita tambahkan sayur-sayuran, kol, wortel, dan yang terakhir jamur. Kita aduk-aduk hingga sayuran layu dan pastikan mengering, tidak basah. Pada proses ini juga bisa kita tambahkan bumbu-bumbu seperti garam, merica, dan saus tiram vegetarian. Sambil menunggu kita membuat topping jamur. Kepala jamur yang tadi kita rendam dengan tepung basah, lalu kita celup ke tepung kering, lalu kita goreng. Kita masukkan quinoa ke nasi gorengnya dan kita aduk-aduk. Proses pengadukan quinoa ini lebih lama dibanding dengan proses membuat nasi goreng karena kita membuat warnanya menjadi coklat tanpa menambahkan kecap. Jadi kecoklatan yang dihasilkan oleh quinoa nasi goreng ini dari hasil bakaran pancinya. Cara mudahnya adalah dengan melihat asap. Dengan banyaknya asap yang keluar menandakan bahwa panci cukup panas. Lalu kita tambahkan bawang daun. Setelah itu merica hitam. Jadi saya menggunakan 2 jenis merica di sini. Lalu bawang goreng. Dan kita aduk-aduk lagi. Sudah selesai seperti ini penampakannya. Kita tuang di piring. Lalu kita tambahkan topping bawang daun, bawang goreng, jamur goreng tepung, acar cabai rawit, yang terakhir acar timun. Ini dia nasi goreng quinoa sudah jadi. Ini salah satu cara saya membuat nasi goreng menu kesukaan keluarga yang lebih tinggi serat dan kaya nutrisi. Selamat mencoba, semoga suka. Wow, luar biasa. Ya, itu ya acarnya itu ya, Mbak Kathy. Top, Marco top. Padahal tidak menggunakan cuka loh, Mbak. Nggak ada duanya ya, Bu ya? Iya, enak. Iya. Acar cengeknya itu mungkin sudah berumur 9 bulan. Yes. Jadi sebetulnya Tuhan itu menciptakan semuanya kita tuh udah berkecukupan gitu. Maksudnya bahkan mengawetkan makanan pun bisa tanpa kimia, tanpa teknologi yang luar biasa canggih. Cukup dengan garam, air, dan bahannya semuanya itu bisa terjadi. Nah, jadi teman-teman boleh itu follow Instagramnya Sarah ya, Claudia Sarah. Kalau Instagram pribadi ya, itu resep-resepnya semua dia bagi tuh. Meskipun dia juga jualan. Jadi kalau nggak mau repot, Mbak Kathy sekali lagi titip sama Pak Dodi Nugroho. Ya karena memang sangat enak dan seperti kata Sarah tadi itu betulan itu cabenya itu sampai berbulan-bulan di kulkas dan tetap fresh. Jadi ya. Biasanya sih kalau yang bermasalah makan cabai, makan yang ini tuh nggak akan sakit perut gitu. Betul sekali ya. Meskipun pedesnya tetap loh. Iya betul. Pedesnya enggak hilang loh, kecuali di healing tuh.
Kepedesan dihiling gitu. Kemarin kita makan durian loh bersama suhu pranic healing Sar. Duriannya jadi lebih manis loh Sar. Gila. Luar biasa. Itu Sarah itu suka durian juga soalnya. Jadi teman-teman intermezzo ya. Kalau ingin makanan lebih enak, cabai tidak terlalu pedas, duriannya menjadi lebih manis, ikut pranic healing. Benar nggak Mbak Kathy? Setuju. Setuju ya. Ya, Nah, Sar, belum durian Solo ya Bu ya? Yo, belum. Belum. Cuman dapat ceritanya doang. Sar, mari Sar, kita pergi ke Solo Sar. Mari. Ya, Sar ada yang nanya nih Sar, quinoa itu apa? Quinoa itu apa? Quinoa itu tadi yang di video ditunjukkan. Jadi itu sejenis biji-bijian, mirip dengan makanan burung kalau di sini. Tapi itu bukan makanan burung. Jadi ini biji-bijian yang tinggi protein. Dan nanti kita di belakang akan lihat slide-nya yang menunjukkan apa sih manfaat quinoa itu gitu. Iya, wah luar biasa ya. Jadi biji-bijian seperti makanan burung tapi bukan gitu ya. Bukan. Dan high protein. Nah, ini penting nih untuk para vegetarian ya. High protein. Oke. Iron Cash merek apa, Bu? Untuk mereknya itu terserah sih sebetulnya. Yang di belakang itu mereknya Lodge, mungkin agak terkenal. Yang di depan saya pun nggak tahu mereknya apa karena memang belinya tuh cuma ada cap gitu. Jadi sebenarnya nggak masalah merek apa. Lalu rasanya smoky, iya ada smoky-smokinya dari asap. Quinoa beli di mana? Bisa beli di supermarket udah banyak sekarang di rak bagian healthy food biasanya. Atau bisa di healthy store atau bisa di marketplace. Gitu. Nah, marketplace itu kesukaan Sarah itu. Iya, betul. Iya, teman-teman. Lalu kenapa sih kok mengganti beras dengan quinoa? Nanti ya Sarah akan berbagi keahliannya, hal-hal baik yang dipelajari awalnya untuk keluarganya. Ya. Punya suami rada cerewet itu ada gunanya loh. Jadi pandai memasak akhirnya ya. Chef kita yang sebetulnya adalah pastry chef. Tapi pengetahuannya luar biasa tentang itu tadi, naturopati. Apakah itu nanti ya kita dengarkan. Sekarang masih ada Sar yang mau di-share lagi? Ada satu resep. Jadi resep ini cuma 1 menit, videonya pendek. Tapi ini bumbu dasar putih yang tadi kita gunakan di nasi goreng. Lalu si bumbu dasar ini juga biasanya saya gunakan itu untuk base kari, base lodeh. Jadi tiap hari kalau mau masak, kebetulan saya masak pagi, siang, sore itu beda. Kalau semuanya dari awal tuh kan kayaknya dari pagi sampai malam di dapur gitu. Jadi akhirnya saya menyiasati dengan adanya bumbu-bumbu ini. Jadi kalau mau bikin lodeh, tinggal panasin air, ceplok 1 sendok bumbu dasar, masukin sayur, tinggalin beres gitu. Nah, jadi ini sangat berguna banget, bahkan ada yang udah ngejual, katanya laku segala macam karena rasanya enak gitu. Kita langsung aja lihat video dan resepnya. Oke, ini dia ya bumbu dasar putih yang dijar-jar itu. Ya, oke. Untuk bumbu dasar putih, ini adalah bahan-bahannya. Ada 2 pilihan. Yang pertama, sereh dan lengkuas, juga daun jeruk kita blender. Tapi bisa juga sereh, lengkuas, dan daun jeruk kita geprek saja besar-besar dan tidak kita blender. Seperti ini. Minyak yang dibutuhkan cukup banyak, namun relatif lebih sedikit dari bumbu dasar yang biasa kita pergunakan setiap hari. Kita masak sampai kecoklatan seperti ini dan selesai. Bumbu dasar putih yang telah selesai bisa kita simpan di dalam jar dan bisa tahan di dalam kulkas selama 1 bulan. Jadi sebulan nggak bau bawang. Itu sesuatu buat ibu-ibu. Asik. Begitu. Untuk resep-resep sudah semua kita saksikan. Mungkin langsung ke Q&A atau sorry, ada slide berikutnya ya, ada slide berikutnya tadi menjanjikan mau. Oke. Di sini ada nutrition fact tentang susu dari nabati.
Kita bisa lihat kalorinya lebih rendah, tapi vitamin E-nya lebih tinggi, kalsiumnya bahkan lebih tinggi, fat-nya lebih rendah. Gitu. Lalu next slide, Ben. Nah, di sini juga soy milk. Lalu nanti bisa misalnya kita cek, kita tuh kekurangan apa. Misal, aduh sakit kepala terus. Kalau sakit kepala tuh kurang apa? Nanti dicek, apa sih bahan-bahan yang dianjurkan untuk, misal, kacang walnut. Karena walnut itu bentuknya seperti otak. Jadi bagus untuk kesehatan otak. Nah, kita bisa bikin susu walnut. Jadi sebetulnya susunya apa itu tergantung sama kebutuhan kita sendiri. Lack of nutrition kita di mana, kita jadikanlah itu ke makanan kita sehari-hari gitu. Next. Taunya lag dari mana, Sar? Ada simptom, biasanya ya ada masalah, sakit kepala, sakit ini. Oke. Bisa next. Ini untuk penjelasan tentang oatmeal. Oat yang saya gunakan tadi yang rolled oat. Jadi tadi pertanyaannya mentah nggak yang kita pakai? Mentah, tapi sebetulnya kita bisa baca di situ rolled oat kalau prosesnya tuh ada steam untuk kayak sterilisasi gitu. Cuma karena di sini kan penyimpanan lama, jadi pasti ada bakteri yang tumbuh gitu. Tapi bakterinya bukan bakteri yang menakutkan, justru bakteri yang tumbuh itu biasanya yang kita butuhkan buat tubuh. Biasanya juga yang kita gunakan itu instan atau quick oat. Nah, kalau saya lebih menyarankan kalau kita mau go healthy, mending yang roll oat. Jadi dia lebih besar-besar, seratnya lebih banyak, masaknya memang lebih lama, tapi kita lebih nggak cepat lapar dan lebih bernutrisi. Nutrisinya lebih bagus untuk kita, itu lebih whole. Next, Ben. Betul sekali teman-teman. Chef kita ini itu jarang makan. Hanya suka membawi makanan, ya. Jadi kalau mengikuti nasihat dari Chef Sarah ini, maka seperti yang selalu dia bilang dari tadi, perutnya lebih tahan lama, ya, tahan lapar. Itu betul-betul terjadi. Chef kita ini seringkali makan hanya 1 kali sehari. Betul ya, Sarah ya? Ya, kadang 2 kali lah. Biasanya 2 kali. Ini kita tentang tadi yang bertanya tentang kenapa sih quinoa. Nah, ini ada health benefit dari quinoa. Balik lagi kenapa tadi saya pilih quinoa, karena sebetulnya orang Indonesia itu makan nasi, kita sangat suka nasi. Tapi kalau kita akumulasi, kita terlalu banyak makan nasi. Sehingga kalau mau go healthy, pertama kali adalah carilah substitut nasi supaya kita tidak makan produk yang sama terus-menerus 3 kali sehari seumur hidup. Jadi ada istirahatnya, ada jedanya perut kita dari satu bahan yang namanya nasi ini gitu. Dan itu berlaku buat semua bahan pangan ya. Jadi misalnya ada yang bilang lemon bagus, tapi kita dari lahir sampai nanti makan lemon terus-terusan, saya rasa itu nggak akan baik. Karena semua yang berlebihan itu nggak baik. Jadi kenapa quinoa? Karena kita terlalu banyak makan nasi. Akhirnya quinoa. Tapi sekarang saya juga suka sorghum rice. Jadi sorghum ini lokal, dia sangat bagus untuk yang punya diabetes. Biasanya kan kalau orang diabetes, aduh bingung makan apa. Cuma memang bentuknya bukan nasi ya. Dia lebih berbulir-bulir, rasanya bukan seperti nasi. Tapi dengan kesadaran kalau kita mau lebih sehat dan menyadari kita tuh kebanyakan nasi, saya rasa ini sangat enak gitu. Nah, ini kelebihannya bisa dibaca sendiri karena saya juga bukan expert di bidang nutrition. Jadi kurang lebih seperti ini, begitu. Oke, baik. Ini last. Ada lagi nggak ya? Oh, nggak ada. Nggak ada. Ya, jadi tadi Tante cerita tentang naturopati, betul. Saya tuh pernah belajar tentang naturopati. Jadi waktu itu ikut kelasnya untuk tahu apa sih naturopati. Naturopati itu sebenarnya bergandengan dengan pranic healing, di mana sama-sama menyembuhkan penyakit dengan sesuatu yang natural. Bedanya kalau pranic healing itu kita lebih healing lewat energi. Kalau naturopati kita healing natural lewat physical, apa yang masuk ke badan kita. Jadi disembuhkannya, kita punya penyakit, biasanya yang dicari adalah akar penyakitnya itu apa. Jadi kalau biasanya kita ke dokter, yang disembuhkan itu
berdasar simptomnya kita. Kalau naturopati biasanya itu dicari akarnya apa sih gitu, karena rasnya ini, makanannya ini, stres levelnya ini, gaya hidupnya ini, sampai ketemu baru dari situ kita memperbaiki gaya hidup kita, apa yang kita makan, menyadari kita lack nutrisinya di mana, lalu menyadari kita ini kekurangan bahan-bahan yang seperti apa, karena biasanya seringkali sebagai orang Indonesia makanan kita itu sebetulnya bahan bakunya itu aja. Dan untuk menyehatkan tubuh secara full, sebetulnya minimal kita makan 50 ingredient berbeda setiap minggunya. Jadi dulu saya menyadari, wah kalau dihitung nggak ada 50, itu lagi. Akhirnya maulah explore. Belilah kacang putih, belilah kacang hitam, beli kacang merah, nggak hanya kacang hijau. Lalu mau quinoa, tricolor, segala macam. Untuk apa? Untuk memenuhi keanekaragaman nutrisi yang kita perlukan. Karena semuanya punya fungsi yang berbeda. Balik lagi, tapi saya pun berusaha selalu untuk berpikir semua yang terlalu itu nggak baik. Maksud terlalu stres mikirin harus warna-warni. Jadi perlu penyeimbang itu, jadi kesadaran kurang, tapi kadang kita ya it's okay buat pleasure, kita misalnya mau makan nasi goreng beneran ya nggak apa-apa, tapi setelah itu kita sadar, oh ya kita kemarin kurang ini. Jadi kita happy walaupun kita makan sesuatu yang sehat gitu, nggak tersiksa rasanya begitu. Oke, baik. Ada yang bertanya nih, Bu Sarah, sorry saya telat gabung. Apa ada menu atau resep masakan vegetarian yang less oil atau tanpa minyak? Tanpa minyak banyak, tapi pertanyaannya kenapa harus tanpa minyak? Jadi dari situ nanti misalnya, oh saya kolesterol, oke. Kalau kolesterol berarti minyak mana yang harus dihindari? Oh oke, omega 6-nya kebanyakan. Yang dicari yang omega berapa? Minyak apa yang mengandung omega 3? Jadi kita harus tahu sebelum ngomong banyak minyak, kenapa kita harus mencari yang sedikit minyak gitu supaya pas, karena masing-masing orang tuh masalahnya berbeda. Tapi kalau saya sendiri biasanya kalau nggak banyak minyak ya jangan yang digoreng. Lalu sekarang kita dimudahkan dengan teknologi yang namanya ada air fryer ya, jadi kita menggoreng tanpa harus menggoreng. Oven convection, kita manggang dengan kipas, bisa dalam jumlah banyak, minyaknya cuma disemprot-semprot doang. Itu salah satu yang bisa menyiasati. Tapi saya juga biasanya menyiasati dengan misalnya gini, minyaknya diganti dengan olive oil, macadamia oil, avocado oil, kan mahal ya. Jadi mikir kalau mau pakai gitu. Kita semakin mindful supaya aduh ini irit-irit aja gitu. Kenapa yang dipakai minyak-minyak itu? Karena yaitu investasi buat tubuh, keanekaragaman oil, di mana kita dari kecil, dari pagi sampai malam, makanya minyak kelapa sawit terus-terusan. Gitu. Oke deh, thank you. Ini waktunya sudah tinggal 2 menit lagi. Bumbu, kalau dimasukin kulkas, gimana caranya supaya nggak tumbuh jamur, Sar? Nggak akan tumbuh jamur kok. Asalkan, ya? nggak akan, asalkan di sendoknya bersih. Iya. Atau misalnya kulkasnya ini kurang bagus, misalnya agak buka tutup sehingga nggak panas, di frozen aja. Jadi di portion pakai cetakan es batu, terus kita masukin ke wadah. Jadi setiap mau masak tinggal ambil 1 cube, 2 cube seperti itu. Oke teman-teman, jadi silahkan ya bergabung di WhatsApp group atau masuk follow Instagram Sophia_the_wisdom. Ya, untuk mendapatkan resep-resep yang lain di Sophia_the_wisdom itu ada banyak sekali resep masakan tanpa minyak. Nah, ya, jadi teman-teman bisa masuk ya atau follow dari Instagram ini. Tapi kabar gembira, kabar baik tadi dari Chef Sarah. Kenapa kita harus menghindari minyak gitu ya? Jadi segala sesuatu yang ada di dunia ini sebetulnya sehat-sehat aja. Yang penting kita memahami tubuh kita. Benar nggak, Jeff? Ya, kekurangannya betul. Apa? Gitu kuncinya ya. itu balance. Nah, ya tidak diskriminasi terhadap minyak goreng dan gorengan. Boleh. Itulah salah satu teman-teman menjadi vegetarian yang sehat dan bahagia. Baik. Kenapa?
Ada yang angkat tangan? Oke, mungkin karena waktunya sudah habis. Yang mana yang angkat tangan ya? Oh, Ibu Hana Wijaya, ada yang mau ditanyakan? Iya, bagaimana cara mengawetkan tadi cabai katanya bisa 9 bulan? Oh ya, nanti Sarah akan berbagi resepnya ya. Satu lagi bisa follow juga Claudia Sarah, bukan hanya cabai gitu ya, yang 9 bulan ya. Iya, cabai. Satu lagi juga. Sarah, yang ini yang olive oil boleh buat goreng dimasak gitu? Itu tadi klasik olive oil. Jadi kadang kita salah pakai extra virgin olive oil. Padahal extra virgin olive oil tuh kebanyakan pabrik. Ini tergantung pabrik yang mengeluarkan ya. Tapi mostly kalau kita panaskan, dia itu akan mengeluarkan partikel yang sebetulnya racun. Jadi kita makan mau sehat mahal racun gitu. Jadi kita harus belajar terus. Belajar. Nah, itu kuncinya ya. Jadi ternyata olive oil itu tidak berbahaya gitu ya, seperti didengungkan bahwa nggak boleh buat goreng, berbahaya. Ternyata yang berbahaya itu adalah yang virgin. Betul ya? Extra virgin olive oil. Ya, itu pun beberapa company udah mulai mengeluarkan yang tidak berbahaya. Jadi ya kan dunia selalu berubah, kan kita harus belajar terus. Ya, jadi belajar teman-teman, kuncinya hanya satu, belajar. Oke, terima kasih Sarah. Terima kasih Atmana. Malam hari ini yang tentu sangat berharga. Dan teman-teman, ini adalah sesi terakhir kita belajar. Nah, minggu depan sebagai penutupannya, kita akan punya acara yang disebut acara sayonara, ya. Nanti sayonara ini kita akan melakukan evaluasi bersama. Apakah teman-teman sudah belajar banyak hal dari Indonesia Pranic Healing dan EcoCamp mengenai menjadi vegetarian yang bahagia, hidup harmonis lahir dan batin. Jadi ikuti ya. Sebelumnya belajar Kahoot dulu. Ya, sebetulnya belajar Kahoot dulu untuk nanti kita menjawab berbagai pertanyaan online bersama. Ada hadiahnya loh. Salah satunya di healing nih sama Mbak Kathy. Oke, ada lagi yang lain? Bene, sudah cukup? Kalau sudah cukup, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9 lebih sedikit, sudah waktunya kita kembali kepada Mbak Kathy yang akan mengajak kita mengolah makanan apa, Mbak? Makanan rohani. Tadi makanan luar biasa sekali ya ini tadi sharingnya Sarah dan ini komporannya Bu Shirley yang makin membuat hidup. Jadi ini buat nutup tuh bagus banget. Ini kayaknya masih sayang buat disudahi, tetapi waktu memang terus berjalan. Jadi yang ketinggalan silakan Anda bisa lihat recordingnya di YouTube Indonesia Pranic Healing. Kemudian juga masih bisa follow Instagramnya Sarah ya, Claudia Sarah. Kemudian juga bisa follow Instagramnya Sophia The Wisdom. Kemudian ikut WA group tadi udah di-share ya. Linknya itu tinggal diklik aja, nanti tinggal masuk sebenarnya. Sudah masuk. Ya, betul. WA grupnya. Tadi kan ada yang ini nomor saya tolong masukin. Nggak usah gitu, tapi langsung klik aja tadi linknya ya. Sudah disampaikan beberapa kali oleh admin Sophia tadi. Ya, baik. Terima kasih sekali Bu Shirley dan Sarah untuk makanan yang luar biasa. Maksudnya ini lihat aja rasanya udah wah. Udah kemecer, Mbak. Dunia penuh warna. Ada quinoa, ada ini ya, ternyata ada 3 warna tadi ya. Ya, taunya sih cuma 1 jenis aja. Kemudian biji-bijian ya, biji-bijian. Dan ternyata kita perlu berapa tadi Bu? 50 jenis ya dalam 1 minggu. Minggu. Kita hitung, padahal ketemunya nasi terus gitu kan. Wong Jowo. Ya, jadi luar biasa ternyata. Jadi mari kita melengkapi ya nutrisi di tubuh kita ya dengan memperlengkap makanan jasmani dan sekaligus tadi menambah pengetahuan tentang makanan rohani. Jadi
yang namanya hidup perlu seimbang, jasmani dan rohani. Ya kita ngatur makanan ini dan sebagainya, tapi karena takut sakit ini dan sebagainya juga malah akan membuat sakit yang lain, terlalu khawatir berlebihan, terlalu takut-takut dan sebagainya. Jadi kuncinya adalah tadi memilih untuk sehat tapi bahagia. Ya, oke. Tips-tipsnya silahkan ikuti tadi vegetarian bahagia ala Ibu Shirley, ala EcoCamp juga. Oke. Ya. YouTube ada yang tanya YouTube-nya Indonesia Pranic Healing ya, Indonesia Pranic Healing. Ya. Paling beberapa waktu ini besok atau dalam 2 hari itu sudah keluar, silakan. Kemudian yang ketinggalan seri-seri sebelumnya Anda bisa lihat di YouTube Indonesia Pranic Healing juga, jangan khawatir ya. Juga Sarah ini sangat murah hati untuk berbagi resep ya, jadi silakan Anda bisa tanyakan di WA grupnya, juga follow Instagramnya, pasti dengan sukacita diberikan. Baik, terima kasih Bu Shirley dan Sarah untuk sharing pengetahuannya yang luar biasa menginspirasi, yang menambah warna pada malam hari ini yang lagi hujan. Kalau di Solo lagi hujan. Oke. Sama dong Mbak, hujan juga Bandung. ya. Wah, Bandung juga hujan dan dingin. Kalau Solo hujan tapi sumuknya bukan main, Bu. Sumuk ngerti lah, Bu? Sumuk. Gerah ya. Oke. Baik. Dari partisipan yang hadir malam hari ini, apakah ada yang baru pertama kali join untuk gerakan penyembuhan dunia ya? Karena kalau baru pertama kita akan jelaskan tentang meditasi Twin Heart yang akan kita lakukan pada malam hari ini. Kecuali semua sudah pernah ikut, kita akan langsung saja mulai dengan olahraga. Oke, ada yang baru dari Dias Agmelia ya. Resen, oke. Mehua juga sama, baru pertama Mbak. Baru Kayaknya pertama lumayan kali. banyak nih yang baru Ya, pertama kali. Oke, baik. Masih banyak juga yang tinggal. Oke, saya. Oke, baik. Sorry, recordingnya kita sudahi saja ya.